rumah kalian kelihatan rapi? Coba kalian cek, apakah itu benar-benar aman untuk jangka panjang atau hanya sekedar tampilan luarnya saja. Nah, banyak di luar sana, pemilik rumah tertipu akan tampilan di luar saja. Seperti tembok yang sudah diplaster dicat, lantai yang kinclong habis digosok, tapi atap bocor di mana-mana. Bahkan, struktur yang terlihat kokoh di luar, padahal rapuh di dalam. Dan ini sangat berbahaya ya teman-teman. Kalian yang sedang membangun rumah atau mau membangun rumah, kalian pastikan ini tidak terjadi pada rumah kalian. Nah, padahal di balik itu semua ada kesalahan-kesalahan tukang yang disengaja ataupun tidak disengaja, yang disembunyikan dari pemilik rumah atau dari teman-teman semua yang sedang membangun rumah ya. Nah, ini yang sering terjadi, pemilik rumah tidak tahu. Dan lebih parahnya lagi, ini baru kalian ketahui atau kalian sadari ketika bangunan kalian berdiri 1 sampai 3 tahun setelah dibangun. Nah, ini berakibat fatal. Kenapa? Karena kalian akan keluar biaya lagi untuk renovasi kerusakan-kerusakan tersebut. Dan ini bisa rugi puluhan juta rupiah. Apa saja kesalahan-kesalahan yang disembunyikan oleh pekerja tersebut? Di sini saya akan bongkar semua kesalahan-kesalahan yang kalian tidak sadari atau kalian tidak tahu. Tonton videonya sampai akhir. Membangun rumah adalah impian banyak orang. Sebuah investasi besar yang melibatkan harapan dan kerja keras. Namun, di balik kegembiraan menanti hunian idaman berdiri kokoh, tersimpan potensi masalah yang sering kali luput dari perhatian. Kesalahan tukang yang disembunyikan. Fenomena ini, meskipun tidak selalu disengaja, dapat berujung pada kerugian finansial, struktural, bahkan membahayakan keselamatan penghuni. Menguak tabir di balik dinding-dinding yang baru berdiri ini menjadi krusial bagi setiap pemilik rumah. Salah satu kesalahan yang paling sering disembunyikan adalah penggunaan material di bawah standar atau tidak sesuai spesifikasi. Bayangkan, kamu telah mengalokasikan anggaran untuk semua semen berkualitas tinggi. Namun, diam-diam tukang kamu mengganti dengan merek yang lebih murah demi keuntungan pribadi. Jadi ini hati-hati ya teman-teman. Selain semen, ada juga besi yang seharusnya diameter tertentu diganti dengan ukuran yang lebih kecil. Dampaknya tidak berlangsung terlihat. Namun, seiring waktu, kekuatan struktur rumah akan terkompromi, rentan terhadap retakan, kebocoran, bahkan keruntuhan. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan dan investasi kamu pada rumah kamu sendiri. Kemudian, ada pula pengerjaan pondasi yang tidak sempurna. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu ya, pondasi adalah jantung dari setiap bangunan. Jika pondasi rumah kamu tidak digali dengan kedalaman yang cukup, tidak dipadatkan dengan benar, atau menggunakan campuran beton yang tidak profesional, seluruh bangunan rumah kamu akan berdiri di atas pijakan yang rapuh. Nah, ini disebabkan oleh pekerja atau tukang yang mungkin terburu-buru sehingga mengabaikan standar demi mengejar target waktu dan menyembunyikan kekurangan-kekurangan ini dengan cepat menimbunnya. Akibatnya apa? Rumah akan mengalami penurunan tanah yang tidak merata, retakan struktural yang parah, dan biaya perbaikan yang fantastis di kemudian hari. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, kesalahan lain yang sering kali tersembunyi adalah instalasi listrik dan pipa air yang tidak sesuai standar atau tidak rapi. Kabel listrik yang tidak terisolasi dengan baik, sambungan pipa yang longgar, atau penempatan saluran air yang tidak strategis dapat menjadi bom waktu. Ini sering terjadi. Pekerja atau tukang sering menyembunyikan kerapian kerja yang buruk di balik dinding atau di bawah lantai. Bahaya konsleting listrik, kebakaran, atau kebocoran air yang merusak struktur dan perabotan rumah adalah konsekuensi yang mengerikan dari kelalaian ini. Nah, kesalahan lain juga sering kita temukan, banyak ditemukan dalam pengukuran dan label yang tidak sesuai. Sebuah dinding yang sedikit miring, lantai yang tidak rata, atau kusen pintu yang tidak presisi mungkin terlihat sepele pada awalnya. Namun, ketidakakuratan ini dapat menyebabkan masalah estetika yang mengganggu, kesulitan dalam pemasangan perabotan, bahkan mempengaruhi fungsi struktural jangka panjang. Pekerja mungkin mencoba menutupi ketidaksempurnaan ini dengan plasteran atau cat, bahkan pemilik rumah tidak menyadarinya. Lantas, bagaimana cara pemilik rumah melindungi diri dari praktik-praktik tersembunyi ini? Kuncinya adalah pengawasan yang ketat dan komunikasi yang terbuka. Jangan ragu untuk bertanya, meminta penjelasan, dan memeriksa setiap tahapan pekerjaan. Mintalah laporan kemajuan secara berkala dan pastikan material yang digunakan sesuai dengan kesepakatan atau RAB. Jika kemungkinan memungkinkan, libatkan pengawas konstruksi independen yang memiliki keahlian teknis untuk memverifikasi kualitas pekerjaan. Dokumentasikan setiap detil,
mulai dari kontrak hingga foto-foto progres pembangunan. Membangun rumah adalah perjalanan yang kompleks dan peran tukang yang sangat vital. Namun, sebagai pemilik rumah, kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa investasi kita terlindungi dan hunian yang kita impikan dibangun dengan integritas dan berkualitas terbaik. Dengan kewaspadaan dan pengetahuan yang cukup, kita dapat meminimalisir risiko kesalahan tersembunyi dan mewujudkan rumah impian yang kokoh, aman, dan nyaman untuk dihuni. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu sharing kita di hari ini ya. Jadi menurut kalian bagaimana? Coba kalian komen di kolom komentar. Mungkin masalah-masalah yang ada pada rumah kalian, kalian komen aja di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih.